Bos selalu suruh pria miskin ini lembur tanpa bayaran. Bahkan ketika rekan kerjanya tumbang dan kejang di lantai kantor akibat kelelahan ekstrem, sang bos justru memalsukan surat pemecatannya demi menjaga nama baik perusahaan. Dianggap hanya sebagai sekrup rongsokan yang bisa diganti kapan saja. Alarm di ponselku belum sempat berdendang ketika mataku terbuka paksa. Pukul 04.30 pagi. Kamar kosanku yang berukuran 3 kali 4 meter di bilangan Jakarta Selatan masih diselimuti sisa dingin pendingin ruangan yang berisik. Di luar, suara klakson kendaraan yang mulai memadati jalanan ibu kota sudah terdengar lamat-lamat. Namaku Arga, 26 tahun, dan ini adalah tahun kedua ku nikmati hidup sebagai seorang software engineer di PT Novatech. Kosan ini praktis hanya menjadi tempatku menaruh raga untuk memejamkan mata selama 4 atau 5 jam sehari. Sisanya, hidupku adalah milik menara kaca 30 lantai di pusat bisnis kota. 1 jam kemudian, aku sudah berdiri di depan cermin, merapikan kemeja flanel, dan menyisir rambutku yang mulai tampak agak kusam akibat kurang tidur. Ibuku di kampung sering menelepon, mencemaskan badanku yang kian kurus dan kantung mataku yang menghitam. Namun, selalu kujawab dengan nada familiar yang penuh optimisme palsu. Ini investasi masa depan, Bu. Arga sedang menjemput sukses. Aku memang berbakat, atau setidaknya begitu kata orang-orang di kampus dulu. Di Novatech, perusahaan teknologi raksasa yang aplikasinya digunakan oleh jutaan orang, aku adalah salah satu aset yang bersinar. Aku tipe pekerja yang datang saat petugas kebersihan baru selesai mengepel lantai lobi dan pulang ketika lampu-lampu jalanan sudah padam sepenuhnya. Bagiku, kerja keras adalah mata uang tunggal untuk membeli kesuksesan. Lobi PT Novatech selalu berhasil membuatku takjub, sekaligus terintimidasi. Dindingnya dilapisi marmer putih mengilat, dengan instalasi lampu futuristik dan pepohonan dalam ruangan yang tampak begitu asri dan modern. Di sini, semua orang berjalan dengan tergesa-gesa, mata tertuju pada layar gawai, dan langkah kaki yang beritme cepat. Aroma kopi mahal dan parfum premium menguar di udara, menciptakan atmosfer kaum profesional kelas atas. Pagi, Arga. Datang paling awal lagi? Suara renyah itu membuyarkan lamunanku di depan lift. Aku menoleh dan mendapati Maya, seorang analis data dari tim sebelah, sedang memegang segelas americano dingin. Maya adalah salah satu dari sedikit orang di kantor ini yang masih berbicara padaku seperti layaknya manusia, bukan sekadar rekan logistik proyek. Pagi, Mei. Harus beresin deployment modul baru sebelum jam 9. Jawabku sambil tersenyum tipis, menempelkan kartu akses pada gerbang pemindai. Kamu harus belajar caranya bernapas, Ga? Canda Maya, walau matanya menyiratkan kecemasan yang tulus. Kulihat daftarmu di log server. Kamu menyentuh kode jam 3 pagi tadi? Kamu itu manusia, bukan prosesor inti. Hanya sebentar kok. Lagi pula, Pak Rendra bilang evaluasi kuartal ini akan menentukan siapa yang naik jadi lead developer. Aku tidak boleh lengah. Bisiku penuh ambisi saat kami melangkah masuk ke dalam lift yang bergerak naik dengan senyap. Maya hanya menghela napas panjang, menatap pantulan kami di dinding lift yang mengilat. Janji di perusahaan ini ditulis di atas es batu, Arga. Cepat menguap sebelum kamu sempat menikmatinya. Aku hanya tersenyum, mengabaikan sinisme Maya. Dia tidak paham betapa besarnya ambisiku. Tepat pukul 08.30, pintu ruang kerja Pak Rendra terbuka. Pria berusia 45 tahun itu melangkah keluar dengan setelan jas rapi tanpa dasi. Gaya kasual elegan khas eksekutif teknologi. Ia berjalan melewati kubikel-kubikel karyawan, lalu berhenti tepat di samping mejaku. Ia menepuk pundakku dengan kehangatan yang terasa sangat nyata. Kerja bagus untuk sistem yang kamu perbaiki subuh tadi, Arga. Ujar Pak Rendra cukup keras, membuat beberapa pasang mata di sekitar kami menoleh. Ini yang saya suka dari kamu. Loyalitas, dedikasi tanpa batas. Pertahankan ini, dan posisi lead itu pasti jadi milikmu dalam beberapa bulan ke depan.
Kita butuh anak muda visioner sepertimu untuk membawa Novatek terbang lebih tinggi. Darahku berdesir hebat. Rasa lelah yang menggelayuti pundakku sejak membuka mata mendadak lenyap begitu saja, digantikan oleh gelombang adrenalin yang membakar semangat. Pujian dari seorang Rendra adalah validasi tertinggi di gedung ini. Aku mengangguk mantap. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saat Pak Rendra kembali ke ruangannya yang berdinding kaca besar dengan pemandangan lanskap kota, aku kembali menatap layar monitor ganda di hadapanku dengan senyum mengembang. Kata-kata Maya di lift tadi menguap begitu saja dari kepalaku. Aku merasa berada di jalur yang tepat menuju puncak karier yang kuimpikan. Namun, tepat di sudut kanan bawah layarku, sebuah notifikasi instalasi sistem baru tiba-tiba muncul secara otomatis, disusul oleh logo sebuah ikon jam pasir digital dengan tulisan tebal di bawahnya, Kronos Vewata.0, aktif. Aku belum tahu bahwa ikon kecil itulah yang nantinya akan mengubah seluruh hidupku menjadi neraka. Ikon jam pasir digital itu berkedip 3 kali, sebelum akhirnya menetap di sudut kanan bawah monitorku. Sebuah kotak dialog muncul, meminta pemindaian wajah melalui webcam yang terpasang di atas layar. Aku mendekatkan wajah, membiarkan garis laser fiktif berwarna hijau memindai pupil dan struktur wajahku. Selamat datang, Arga. Kronos siap mengoptimalkan potensi terbaik Anda hari ini. Suara kecerdasan buatan perempuan yang terdengar sangat ramah muncul dari headphone yang kukenakan. Pukul 10 pagi, Pak Rendra mengumpulkan kami semua di ruang rapat utama. Di layar proyektor besar, logo Kronos berputar dengan anggun. Pak Rendra berdiri di depan dengan senyum khasnya, tangan dimasukkan ke dalam saku celana kainnya yang mahal. Teman-teman sekalian, Novatek selalu menjadi pionir dalam inovasi. Hari ini, kita selangkah lebih maju dengan mengintegrasikan Kronos ke dalam sistem kerja kita. Ujar Pak Rendra bersemangat. Ini bukan sekadar alat pemantau. Ini adalah mitra digital yang akan membantu kalian mengelola waktu, mengukur efisiensi, dan memberikan penilaian yang objektif. Tidak ada lagi subjektivitas dalam promosi. Kronos menilai berdasarkan angka dan performa murni. Di sebelahku, Maya menyenggol lenganku pelan. Penilaian objektif, katanya. Ini namanya panoptikon digital. Bisiknya luar biasa lirih, nyaris tak terdengar. Awalnya, aku tidak melihat ada yang salah. Malah, sistem ini terasa menyenangkan bagi jiwa kompetitifku. Kronos menerapkan metode gamification. Setiap baris kode yang kuselesaikan, setiap bug yang berhasil kuhapus, sistem akan memberikan poin yang langsung menaikkan posisiku di leaderboard divisi. Aku memandang nama Arga berada di peringkat 3 besar pada hari pertama, dan itu memicu hormon dopaminku untuk bekerja lebih keras lagi. Aku ingin Pak Rendra melihat namaku berada di puncak teratas. Namun, bulan madu dengan Kronos hanya bertahan 1 minggu. Pada minggu kedua, sifat asli dari sang sipir digital ini mulai menampakkan taringnya. Target harian yang semula terasa masuk akal, tiba-tiba dinaikkan oleh algoritma Kronos. Sistem membaca bahwa jika aku bisa menyelesaikan 10 tugas dalam sehari, maka kemampuanku yang sebenarnya seharusnya bisa mencapai 12 tugas. Kami dipaksa untuk terus melampaui batas kemampuan kami sendiri setiap hari. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan revisi arsitektur basis data yang rumit. Kepalaku terasa berdenyut nyeri dan perutku berbunyi meminta haknya yang tertunda sejak pagi. Aku berdiri dari kursi, berniat menuju ke toilet untuk membasuh muka sekaligus mengambil air minum di pantry. Aku baru saja mengeringkan tanganku di toilet ketika ponsel di saku celanaku bergetar hebat. Sebuah notifikasi dari aplikasi Kronos Mobile muncul dengan warna merah menyala. Peringatan status. Arga, ID 982. Anda telah meninggalkan stasiun kerja selama 6 menit 42 detik. Terdeteksi penurunan produktivitas sebesar 12% untuk jam ini. Segera kembali ke meja Anda untuk menghindari penalti skor harian. Jantungku berdegup kencang. Rasa tidak nyaman yang aneh mulai merayap di dadaku. 6 menit? Aku bahkan baru saja selesai membasuh muka. Aku bergegas kembali ke kubikelku. Sepanjang koridor, suasana kantor yang biasanya diwarnai obrolan ringan atau tawa renyah, kini berubah senyap yang mencekam. Semua orang duduk tegak, menatap layar dengan pandangan lurus, jemari mereka menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang tidak wajar.
Tidak ada lagi yang berani menoleh atau sekadar menyapa rekan di sebelahnya. Kronos merekam pergerakan mata dan input papan ketik. Sedikit saja jeda tercipta, skor loyalitas dan produktivitas kami akan merosot di papan peringkat umum. Ga! Suara bisikan panik datang dari kubikel sebelahku. Dika, junior satu timku yang baru lulus kuliah setahun lalu, menatapku dengan mata yang kemerahan dan dipenuhi urat darah. Kronosmu warna apa sekarang? Masih hijau, tapi skor jam ini turun karena aku ke toilet tadi. Jawabku pelan, sambil buru-buru mengetik baris kode baru agar sistem membaca aktivitas kembaliku. Punya gua kuning, bisik Dika. Suaranya bergetar menahan tangis. Tadi malam gua ketiduran setengah jam waktu on call jam 2 subuh. Kronos langsung ngirim laporan ke Pak Rendra. Gua diancam potong bonus kuartalan kalau hari ini skor gua nggak balik ke zona hijau. Gua bingung harus ngetik secepat apa lagi nggak. Aku menatap Dika dengan rasa iba yang mendalam. Wajahnya pucat dan ada getaran halus di jemarinya yang memegang tetikus. Di layar monitornya, sebuah pengukur waktu mundur dari Kronos berwarna kuning terus berkedip, menuntut hasil yang instan. Sistem yang awalnya dijanjikan untuk membantu kami, perlahan tapi pasti, telah berubah menjadi cambuk tak terlihat. Kami tidak lagi dikendalikan oleh manusia, melainkan oleh algoritma dingin yang menuntut kami, makhluk berdaging dan berdarah ini, untuk bekerja dengan kecepatan dan presisi sebuah mesin bertenaga listrik. Layar monitor di hadapanku menampilkan angka 22.15. Di luar dinding kaca kantor, kelap-kelip lampu Jakarta yang biasanya terlihat indah kini hanya tampak seperti jeruji besi yang memenjarakanku. Sudah 3 minggu sejak Kronos memperbarui algoritmanya, dan kata jam pulang telah resmi dihapus dari kamus hidup kami. Ponselku di atas meja bergetar. Nama ibu tertera di layarnya. Aku menghela napas panjang, memijat pangkal hidungku yang berdenyut nyeri sebelum menggeser tombol hijau. Halo, assalamualaikum Bu, bisikku lirih, sengaja mengecilkan suara agar tidak memicu sensor suara Kronos yang peka terhadap gangguan kebisingan di area kerja. Waalaikumsalam, Arga. Kamu belum pulang, Nak? Ini sudah larut sekali. Ibu sengaja menunggu teleponmu. Tadi sore adikmu bilang, kamu melewatkan acara makan malam keluarga via panggilan video lagi. Suara ibu terdengar begitu teduh, namun syarat akan kekhawatiran. Rasa bersalah langsung menghantam dadaku. Aku berjanji pada ibu untuk ikut merayakan kelulusan adikku malam ini, walau hanya lewat layar ponsel. Namun, pada pukul 18.00 tadi, Kronos tiba-tiba merilis flash task. Tugas mendadak dengan tenggat waktu 4 jam yang wajib diselesaikan jika tidak ingin skor loyalitas mingguan terpotong setengah. Maaf banget, Bu. Arga ada pekerjaan mendadak yang harus dirilis malam ini juga. Tolong sampaikan selamat buat adek ya, Bu. Nanti Arga kirim hadiahnya lewat transfer saja. Kataku, berusaha menahan getaran di suaraku. Arga, Ibu tidak butuh uang transferanmu, Nak. Ibu cuma mau kamu sehat. Suaramu kedengaran capek sekali. Pulanglah. Tidur yang cukup. Iya, Bu. Sebentar lagi Arga pulang kok. Arga tutup dulu ya, Bu. Mau lanjut kerja. Aku mematikan sambungan telepon dengan perasaan hancur. Bohong. Aku tidak akan pulang sebentar lagi. Kenyataannya, akhir pekan pun kami masih dipaksa siaga di depan laptop. Istilah lembur telah mengalami distorsi makna di Novatek. Manajemen menyebutnya sebagai investasi loyalitas, sebuah kontribusi sukarela yang tidak pantas dihargai dengan materi atau uang tambahan. Jika kamu meminta bayaran lembur, kamu akan dicap sebagai egois yang tidak peduli pada pertumbuhan perusahaan. Aku bersandar sejenak di kursi, memejamkan mata yang terasa sangat perih akibat kekurangan tidur kronis. Selama beberapa hari terakhir, dadaku sering berdegup kencang tanpa alasan, dan rasa cemas selalu mengintai setiap kali aku mendengar bunyi notifikasi. Aku mengalami insomnia akut. Bahkan saat berada di kasur kosanku yang sempit, otakku tetap terjaga, membayangkan angka-angka skor Kronos yang terus berjalan. Minum ini, Ga. Kamu kelihatan seperti mayat hidup. Sebuah kaleng kopi dingin menyentuh pipiku, membuatku tersentak. Maya berdiri di samping kubikelku, tasnya sudah tersampir di pundak. Wajahnya juga menyiratkan kelelahan yang amat sangat, namun matanya tetap tajam. Thanks, May, kataku sambil membuka kaleng kopi
dan meminumnya rakus. Kafein cair ini adalah bahan bakar utama yang menjaga jantungku tetap berdetak. Maya tidak langsung pergi. Ia membungkuk, berpura-pura membantuku, melihat sebaris kode di monitor, lalu berbisik dengan sangat rendah. Ada yang aneh dengan sistem ini, Arga. Lebih dari sekadar pemantau produktivitas. Aku menoleh, menatapnya bingung. Maksudmu? Kamu ingat Baskara? Lead data scientist dari divisi seberang yang bulan lalu selalu berada di peringkat pertama leaderboard? Tanya Maya, matanya melirik waspada ke arah kamera pemindai di sudut ruangan. Iya, tentu saja. Dia kan panutan kita semua. Tapi seminggu lalu dia tiba-tiba mengundurkan diri, kan? Pak Rendra bilang dia dapat tawaran lebih bagus di Singapura. Maya tersenyum sinis, senyuman yang membuat kudukku merinding. Aku mencoba mengirim surel pribadi ke alamat pribadinya, bahkan mengirim pesan ke nomor pribadinya. Tidak aktif. Akun LinkedIn miliknya pun hilang. Bukan cuma Baskara, ga. Dalam 2 bulan ini, sudah ada 3 orang di posisi teratas leaderboard yang mengundurkan diri, secara misterius, secara berturut-turut. Semuanya hilang bak di telan bumi. Kata-kata Maya menggantung di udara, terasa dingin dan mencekam. Sebelum aku sempat merespons, sebuah pesan sistem muncul di layar monitor kami berdua secara serentak. Peringatan. Deteksi interaksi interpersonal non-produktif selama 2 menit. Harap kembali fokus pada tugas Anda. Maya mendengus pelan, menegakkan tubuhnya, dan memberikan tatapan penuh arti padaku sebelum melangkah pergi. Aku terpaku di kursiku. Keheningan malam di kantor terasa kian menindas, dan untuk pertama kalinya, aku memandangi deretan nama di leaderboard Kronos dengan rasa takut yang asing. Di manakah orang-orang berprestasi itu sekarang? Efek kafein dari kopi pemberian Maya semalam tidak lagi mampu mengusir kabut tebal yang menggelayuti otakku pagi ini. Pukul Tonsarlan Pasiam, suasana divisi pengembangan teknologi sudah seperti barak militer yang sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah simfoni ketukan papan ketik yang cepat dan konstan. Di duniaku sekarang, jeda mengetik selama 30 detik adalah dosa besar yang akan dicatat oleh algoritma Kronos sebagai tindakan pasif. Aku melirik ke kubikel sebelah. Dika sedang duduk dengan punggung melengkung kaku, sangat dekat dengan layar monitornya. Pemuda yang beberapa bulan lalu masuk ke kantor ini dengan mata berbinar dan senyum jenaka, kini tampak seperti cangkang kosong. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat, kontras dengan kulit wajahnya yang pucat pasi. Jemarinya yang memegang tetikus bergetar hebat. Beberapa kali ia salah mengeklik tautan, dan aku bisa mendengar deru napasnya yang pendek-pendek dari tempatku duduk. Dika adalah korban paling rapuh dari sistem ini. Sebagai karyawan junior, ia terobsesi untuk membuktikan diri. Ia menelan mentah-mentah doktrin Pak Rendra tentang pengorbanan masa muda. Namun, kapasitas fisiknya tidak sejalan dengan ambisinya yang meledak-ledak. Tiba-tiba, suara ketukan papan ketik Dika berhenti. Ia menyandarkan kepalanya ke meja, memegangi dadanya dengan kedua tangan. Napasnya terdengar tersengal-sengal, seperti orang yang kehabisan oksigen di dalam air. "Dik, kamu nggak apa-apa?" bisiku, menggeser kursi sedikit mendekat ke arah kubikelnya. Dika tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lemah, matanya terpejam rapat menahan sakit. Aku melirik layar monitornya. Grafik Kronos miliknya menunjukkan warna merah menyala dengan teks berkedip. Status kritis, kecepatan input menurun drastis. Skor performa harian Anda berada di bawah batas minimum 45%. Gua nggak bisa napas, Bang. Bisik Dika dengan suara parau yang amat tipis. Jantung gua rasanya mau copot. Tapi gua harus selesaiin modul ini sebelum jam 9. Kalau enggak, Pak Rendra bakal... Melihat kondisinya yang memprihatinkan, kemanusiaanku mengalahkan rasa takutku pada sistem. Aku berdiri dari kursi, berniat mengambilkan air hangat dari pantry, dan membantu mengambil alih sebagian baris kode yang belum ia selesaikan. Aku memegang pundaknya yang dingin karena keringat. "Tenang, Dik. Biar gua bantu pegang repositorimu. Kamu napas dulu." Namun tindakan soliderku berbuah fatal. Belum sempat aku melangkah, sebuah suara berdenting nyaring keluar dari pelantang suara komputerku, disusul oleh lampu indikator merah di kubikelku yang menyala otomatis.
Deteksi anomali perilaku. Arga, ID Simiao Mewakaban 2, meninggalkan area kerja utama untuk melakukan interaksi non-produktif dengan karyawan lain. Penurunan efisiensi kolektif terdeteksi. Laporan pelanggaran disiplin telah diteruskan ke manajemen. Seketika itu juga, pintu ruang kaca di ujung koridor terbuka. Pak Rendra melangkah keluar. Langkah kakinya yang mantap terdengar begitu mengintimidasi di tengah keheningan kantor. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum ramah kini tampak sedingin es. Ia berjalan lurus ke arah kubikel kami, mengabaikan Dika yang jelas-jelas sedang kesakitan, dan menatapku dengan pandangan menusuk. "Arga," panggil Pak Rendra, suaranya menggelegar di dalam ruangan, membuat seluruh karyawan menahan napas namun tetap tidak berani mengalihkan pandangan dari monitor mereka masing-masing. "Saya pikir kamu adalah calon pemimpin yang tahu cara menempatkan prioritas. Apa yang sedang kamu lakukan?" "Maaf, Pak. Dika sepertinya sakit sakaran. Dia sesak napas dan butuh istirahat semen. Kronos tidak mendeteksi adanya malfungsi pada sistem, Arga. Yang dicatat oleh Kronos adalah penurunan performa dari kalian berdua," potong Pak Rendra dingin, memotong kalimatku tanpa perasaan. Ia menunjuk ke arah papan peringkat digital besar di dinding. "Kamu mengorbankan skor pribadimu dan membiarkan efisiensi tim turun hanya untuk hal yang tidak membawa keuntungan bagi target rilis minggu ini? Jika Dika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan, itu adalah masalah kapasitasnya, bukan tugasmu untuk menjadi pahlawan." Aku tertegun, menatap pria yang selama ini kupuja sebagai mentor hebat. Di matanya, aku tidak lagi melihat seorang pemimpin yang peduli pada manusia. Yang berdiri di hadapanku hanyalah seorang pengawas pabrik yang marah karena melihat salah satu mesinnya berhenti berputar. "Kembali ke mejamu sekarang, Arga," perintah Pak Rendra mutlak. "Jangan biarkan loyalitas yang sudah kamu bangun hancur hanya karena sentimental yang tidak berguna." Aku mengepalkan tangan di bawah meja, merasakan gejolak kemarahan dan kehinaan yang luar biasa bercampur menjadi satu di dalam dadaku. Aku kembali duduk di kursiku dengan perlahan, menatap layar monitor yang kembali berwarna hijau saat jemariku mulai menyentuh papan ketik. Di sebelahku, Dika masih merintih lirih, memaksakan tangannya yang gemetar untuk kembali mengetik kode. Untuk pertama kalinya, rasa bangga bekerja di tempat ini runtuh menjadi puing-puing yang tajam di dalam hatiku. Pukul 2 dini hari. Udara di dalam kantor terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Seolah-olah pendingin ruangan sengaja disetel ke suhu terendah untuk memaksa tubuh kami yang kelelahan agar tetap terjaga. Bunyi dengung konstan dari ruang server di ujung lorong berbaur dengan ketukan lambat papan ketikku. Hanya tersisa 3 orang di ruangan ini. Aku, Dika, dan seorang desainer UI di sudut seberang. Mataku terasa panas, perih seperti dijejali pasir. Setiap kali aku berkedip, bayangan garis-garis kode berwarna-warni seolah membekas di korneaku. Di sebelahku, Dika sudah tidak lagi mengeluarkan suara. Ia bekerja dalam keheningan yang janggal. Di bawah pendaran cahaya monitor yang kelabu, wajah junior saya itu tampak mengerikan. Kulitnya abu-abu, bibirnya pecah-pecah kebiruan, dan tatapannya kosong menembus layar. "Dik, sedikit lagi selesai. Setelah ini kita pulang." Bisiku tanpa menoleh, mengabaikan risiko sensor suara Kronos. Aku hanya ingin memberikan secercah harapan padanya, dan pada diriku sendiri. Tidak ada jawaban. "Dik," aku memutar kursiku. Detik itu juga, jantungku seakan berhenti berdetak. Kepala Dika terkulai ke belakang, bersandar pada sandaran kursi dengan mata yang mendelik ke atas. Tangannya yang masih memegang tetikus mendadak kaku, lalu seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia mengalami kejang. Napasnya terdengar seperti cekikan pendek yang tertahan di tenggorokan, mengeluarkan busa tipis di sudut bibirnya. "Dika!" Aku berteriak, melupakan semua aturan, semua skor, dan semua ketakutan pada sistem. Aku melompat dari kursi, hingga kursiku terguling ke lantai dengan suara berdentang keras. Aku menangkap tubuh Dika, yang mulai merosot dari kursinya, membaringkannya di atas karpet lantai kantor yang dingin. Tubuhnya terasa sedingin es, namun dibanjiri keringat. "Tolong! Siapa saja, tolong! Dika pingsan!" Teriakku pada desainer di ujung ruangan yang langsung berdiri dengan wajah panik.
Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel dengan tangan yang gemetar hebat untuk menelepon ambulans. Namun, tepat sebelum jariku menyentuh tombol panggil, sebuah lampu strobo merah di langit-langit kantor berputar tanpa suara, diikuti oleh pintu lift yang berdenting terbuka. Bukan para medis yang keluar, melainkan 3 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam keamanan internal perusahaan, dipimpin oleh Kepala HRD, Pak Heru. Mereka berjalan dengan langkah cepat yang teratur, membawa sebuah tandu lipat hitam. Wajah mereka luar biasa tenang, seolah-olah kejadian ini adalah rutinitas harian yang sudah dijadwalkan. "Minggir, Arga. Biarkan kami yang menangani," kata Pak Heru dengan suara datar, tanpa sedikit pun nada panik. "Pak, saya harus telepon ambulans rumah sakit. Dika kejang, dia butuh penanganan darurat," seruku, mencoba menghalangi mereka yang mulai mengangkat tubuh kaku Dika ke atas tandu. "Tidak perlu. Novatek memiliki tim medis internal dan protokol khusus untuk insiden darurat seperti ini. Ambulans dari luar hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu di area lobi," jawab Pak Heru dingin. Matanya memberi isyarat pada 2 petugas keamanan untuk segera membawa Dika masuk ke dalam lift, khusus barang di bagian belakang koridor. "Tapi, Pak, kembali ke mejamu, Arga. Tugasmu malam ini belum selesai," potong Pak Heru tegas, menatapku dengan pandangan penuh ancaman sebelum menyusul langkah petugas yang membawa Dika. Pintu lift barang tertutup dengan dentuman berat yang menggema, menyisakan aku yang bersimpuh di lantai dengan napas terengah-engah. Pagi harinya, pukul 08.00 taro, kantor kembali berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kubikel Dika sudah bersih total. Tidak ada laptop, tidak ada catatan, tidak ada satupun jejak yang menandakan bahwa beberapa jam lalu, seorang manusia hampir kehilangan nyawanya di sana. Pukul 9 Monos, sebuah memo internal dari manajemen muncul di layar monitor seluruh karyawan. Pemberitahuan resmi. Saudara Dika, ID 5422, telah mengajukan pengunduran diri secara mendadak terhitung hari ini karena alasan pribadi dan kesehatan keluarga. Manajemen mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Mari kita tetap fokus pada target kuartal ini. Aku membaca memo itu dengan tangan yang mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Bohong. Semuanya bohong. Aku mencoba membuka aplikasi CCTV kantor untuk melihat rekaman semalam, namun aksesku ditolak. Sistem menunjukkan bahwa rekaman area divisi kami mengalami glitch dan sedang dalam pemeliharaan. "Sudah kubilangkan," sebuah suara berbisik dari belakangku. Maya berdiri di sana, memandangi kubikel kosong Dika dengan tatapan yang dipenuhi kemarahan yang tertahan. Mereka tidak butuh manusia, Arga. Mereka hanya butuh baterai. Dan saat baterai itu habis, mereka akan membuangnya ke tempat sampah, lalu menggantinya dengan yang baru tanpa ada yang boleh tahu. Di sudut layarku, Kronos berkedip, menampilkan peringkatku yang naik ke posisi 2, menggantikan posisi yang ditinggalkan Dika. Di atas sana, namaku bersinar hijau, namun di mataku, warna hijau itu tampak persis seperti racun yang siap membunuhku perlahan. Aku sadar, jika aku tetap diam, akulah yang akan berada di atas tandu hitam itu berikutnya. Malam itu, kemarahanku telah bermutasi menjadi sebuah keberanian yang dingin. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 23.45. Kantor sudah sepi, menyisakan deretan kubikel kosong yang tampak seperti kuburan massal di bawah temaram lampu darurat. Aku tetap duduk di mejamu, jemariku bergerak di atas papan ketik dengan ritme yang sengaja kuatur agar Kronos tetap membaca aktivitas ini sebagai proses pengetikan dokumentasi kode. Namun, di balik layar kerja normalku, sebuah jendela terminal tersembunyi sedang berjalan. Aku memanfaatkan akun root bypass lawas yang pernah kubuat saat pemeliharaan server tahun lalu. Sebuah celah kecil yang syukurnya belum terdeteksi oleh radar keamanan Kronos. Portnya sudah terbuka. Aku masuk lewat jalur enkripsi sisi belakang. Sebuah pesan instan dari Maya muncul di pojok bawah layar. Dia tidak bersamaku di ruangan ini. Dia berada di ruang arsip digital lantai 12, berpura-pura lembur merapikan laporan fisik demi menghindari kecurigaan kamera pengawas. Oke, Mei. Aku mulai menyalin log aktivitas inti Kronos dalam 3 bulan terakhir. Cari folder dengan enkripsi nama Project C. Balasku cepat. Jantungku bertalu-talu, menciptakan sensasi ngilu di dadaku.
Ini adalah tindakan ilegal yang bisa membuatku tidak hanya dipecat, tetapi juga dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan pencurian data korporat. Namun, bayangan tubuh Kakudika yang diangkut seperti barang rongsokan lewat lift barang terus berputar di kepalaku, mengusir segala rasa takut. Garis persentase unduhan di layarku bergerak lambat. 45%, 58%, 90%. Selesai. Sebuah folder berukuran puluhan gigabyte berhasil kami kompres dan buka. Ketika aku mengeklik berkas manifest utama di dalamnya, apa yang terpampang di layar membuat darahku mendadak terasa membeku. Dokumen itu berlogo PT Novatek dengan cap rahasia Dewan Direksi. Berjudul Kronos. Algoritma pengondisian perilaku dan rekayasa batas stres pekerja. Aku membaca baris demi baris dokumen teknis itu dengan tangan yang bergetar hebat. Kronos sama sekali bukan alat bantu produktivitas. Sistem ini adalah sebuah proyek eksperimen psikologi sosial ilegal berskala besar yang didanai langsung oleh Dewan Direksi untuk menciptakan apa yang mereka sebut sebagai the absolute worker, pekerja mutlak. Sistem ini sengaja dirancang untuk memanipulasi psikologis karyawan secara bertahap melalui gelombang notifikasi, permainan warna antar muka, dan peningkatan target yang fluktuatif untuk menekan hormon kortisol, hormon stres, ke titik tertinggi yang bisa ditoleransi manusia. Tujuannya? Mematahkan kehendak bebas dan empati interpersonal karyawan, mengondisikan mental kami secara bawah sadar agar tidak bisa memproses rasa lelah atau menolak perintah atasan. Arga, kamu lihat data medisnya? Suara Maya terdengar bergetar lewat sambungan telepon suara terenkripsi yang terpasang di telingaku. Baskara, dia tidak ke Singapura. Log medis Kronos menunjukkan dia mengalami psikosis akut dan depresi berat-berat. Skor mentalnya hancur sampai 0. Manajemen membayarnya dengan pesangon hitam senilai ratusan juta rupiah, lengkap dengan perjanjian NDA berlapis agar dia masuk ke rumah sakit jiwa swasta, tanpa sepatah kata pun. Aku menggeser kursor, membuka subfolder bertuliskan Incapacitated Log. Di sana, ada nama Baskara, 2 senior lainnya, dan nama Dika sudah ada di sana dengan status Fase 4, batas fisik terlampaui, gagal. Di bawah nama Dika, ada kolom baru yang berkedip dengan nama yang sangat kukenal. Subjek berikutnya, Arga ID 9282. Fase 3, pengondisian ambisi, berhasil. Proyeksi burnout, 4-6 minggu. Napas batin atau akal sehatku rasanya seperti ditarik paksa keluar dari raga. Aku selama ini merasa bangga karena peringkatku naik, merasa hebat karena dipuji oleh Pak Rendra. Padahal, aku hanyalah seekor tikus laboratorium yang sedang dihitung waktu kematian mentalnya oleh sebuah mesin komputer dingin. Ambisiku, kerja kerasku, semuanya adalah hasil manipulasi algoritma yang dirancang untuk memeras habis seluruh saripati hidupku sebelum aku dibuang sebagai produk gagal. Arga, hapus jejakmu sekarang. Seseorang baru saja mengakses konsol keamanan pusat dari ruang direksi. Jeritan panik Maya di pelantang telinga mengejutkanku. Tepat saat itu, layar monitor ganda di hadapanku mendadak berubah menjadi hitam pekat. Logo jam pasir Kronos muncul di tengah layar. Namun kali ini warnanya bukan hijau atau kuning, melainkan merah darah yang berkedip cepat, diiringi suara dengung statis dari pelantang suara komputer. Deteksi pelanggaran protokol keamanan tingkat 1. Akses ilegal terdeteksi pada ID 9082, mengunci stasiun kerja. Aku tahu, waktu penyamaranku telah habis. Dengan gerakan kilat, kucabut diska lepas yang berisi salinan data eksperimen itu, memasukkannya ke dalam saku celana, dan bersiap menghadapi badai yang akan datang esok pagi. Malam penuh teror itu berganti menjadi pagi yang menyesakkan. Aku tidak pulang ke kosan. Semalaman aku hanya duduk di sebuah kedai kopi 24 jam tak jauh dari kantor, menatap diska lepas di genggamanku dengan tatapan kosong. Ketika matahari terbit dan menyinari menara kaca PT Novatek, aku melangkah masuk dengan kepala tegak, walau jantungku bertalu seperti genderang perang. Pukul 9 pagi, persis seperti yang sudah kuprediksi, 2 orang petugas keamanan sudah berdiri di depan kubikelku. Tanpa suara, mereka memberi isyarat agar aku mengikuti mereka. Tujuan kami sudah jelas. Ruang kerja Pak Rendra di ujung lorong lantai 30.
Saat pintu kaca besar itu tertutup di belakangku, suasana hening yang menindas langsung menyergap. Pak Rendra sedang berdiri membelakangiku, menatap pemandangan kota Jakarta yang berselimut polusi tipis dari dinding kacanya. Di atas meja kerjanya yang bersih dari kayu jati mahal, sebuah laptop terbuka menampilkan log aktivitas peretasan yang kulakukan semalam. "Duduk, Arga," katanya tanpa berbalik. Suaranya datar, tanpa nada kemarahan, namun justru itu yang membuatnya terasa 1000 kali lebih mengintimidasi. Aku tidak duduk. Aku tetap berdiri, mencengkeram erat tepi meja kerjanya. "Saya sudah tahu semuanya, Pak. Saya tahu apa itu Kronos. Saya tahu apa yang terjadi pada Baskara, pada senior-senior yang lain, dan apa yang terjadi pada Dika semalam." Pak Rendra berbalik perlahan. Ia menyunggingkan senyum tipis, senyuman manipulatif yang dulu selalu membuatku merasa dihargai, namun kini terlihat begitu memuakan. Ia berjalan mendekat, lalu bersandar di tepi mejanya, melipat tangan di dada. "Lalu, kamu merasa menjadi pahlawan sekarang, Arga?" tanyanya. Nada suaranya berubah meremehkan. "Kamu pikir kamu sedang bermain di film pahlawan yang mengungkap kejahatan korporat? Sadarlah, ini dunia nyata." Dunia nyata tidak memperlakukan manusia seperti baterai rongsokan, Pak Rendra. Suaraku meninggi, memecah keheningan ruangan. Kronos itu ilegal. Anda memanipulasi psikologis kami, memeras kesehatan mental kami demi angka-angka efisiensi bodoh itu. Dika hampir mati semalam, dan Anda hanya menghapus namanya dari sistem seolah dia tidak pernah ada. Pak Rendra tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan kosong. Ia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami hingga aku bisa melihat pantulan diriku yang kusam di matanya. "Dika tidak memiliki kapasitas untuk bertahan di industri ini, Arga. Itu hukum alam. Novatek adalah puncak dari piramida teknologi nasional, dan untuk tetap berada di puncak, kami butuh efisiensi mutlak. Kronos hanya membantu kami memilah mana sekrup yang kuat dan mana yang berkarat," katanya dengan artikulasi yang sangat jelas. "Saya bukan sekrup. Kami semua manusia. Kami punya hak lembur yang tidak pernah Anda bayar. Kami punya hak untuk hidup layak." Cecarku, menahan kepalan tangan yang mulai bergetar karena amarah. "Hak?" Pak Rendra menaikkan sebelah alisnya. Ekspresinya berganti menjadi dingin yang absolut. "Kamu mau bicara tentang hak dan keadilan? Dengar baik-baik, Arga. Kamu bisa bekerja di sini, menikmati fasilitas mewah, dan mengirim uang ke ibumu di kampung itu, karena sistem ini berjalan. Jika kamu berniat menjadi martir dan menyebarkan data yang kamu curi semalam, silakan coba." Ia mengetuk meja kerjanya dengan ujung jari. "Dengan satu panggilan telepon, saya bisa memastikan namamu masuk ke dalam daftar hitam di seluruh asosiasi perusahaan teknologi di negara ini. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan sebagai engineer lagi, bahkan sebagai teknisi komputer keliling sekalipun. Kamu akan menganggur, miskin, dan tidak berguna." Pak Rendra menatapku lurus-lurus, memberikan pukulan mental terakhirnya. "Kamu hanya sekrup kecil, Arga. Kalau kamu patah dan keluar dari pintu itu, saya tinggal beli yang baru. Ribuan sarjana baru di luar sana sedang mengantre, memohon untuk menggantikan posisimu bahkan dengan bayaran setengah dari gajimu. Kamu sama sekali tidak berharga bagi sistem ini." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti godam besar. Rasanya sesak, menyakitkan, dan menghancurkan sisa-sisa idealisme yang kupunya. Pria yang selama ini kujadikan mentor, tempatku menggantungkan mimpi-mimpi suksesku, baru saja menginjak-injak harga diriku hingga tidak bersisa. Di dalam ruangan kaca yang megah ini, aku akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri wajah asli dari korporasi tanpa jiwa. Keheningan di dalam ruangan kaca itu terasa begitu pekat setelah kata-kata terakhir Pak Rendra berhenti berdengung. Di luar dinding kaca, aku bisa melihat bayangan diriku sendiri pada pantulan jendela. Seorang pria muda dengan bahu merosot, wajah kusam, dan mata yang menyiratkan ketakutan hebat. Ancaman daftar hitam itu nyata. Kehilangan pekerjaan di industri ini berarti menghancurkan seluruh mimpi yang kubangun sejak bangku kuliah. Bagaimana dengan uang kosan bulan depan? Bagaimana dengan kiriman uang untuk ibu di kampung? Semua skenario terburuk itu berputar di kepalaku seperti lingkaran setan, menuntutku untuk berlutut.
meminta maaf, dan kembali menjadi budak yang patuh di bawah perintah Kronos. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Di balik kegelapan mataku, wajah Dika yang kejang di lantai malam itu kembali hadir. Lalu ingatan tentang suara ibu yang mencemaskan kesehatanku lewat telepon. Jika aku bertahan di sini, harga apa yang sebenarnya sedang kubayar? Tanyaku pada diri sendiri. Jawabannya sudah jelas. Jiwaku, kesehatan mentalku, dan kemanusiaanku. Jika aku kehilangan semua itu, pekerjaan bernilai ratusan juta pun tidak akan bisa membelinya kembali. Aku membuka mata. Ketakutan yang sempat melumpuhkanku mendadak menguap, digantikan oleh rasa damai yang asing namun begitu kokoh. Aku merogoh saku kemejaku, mengeluarkan kartu akses magnetik berwarna perak berlogo PT Novatek. Dengan gerakan yang tenang, kuletakkan kartu itu di atas meja kayu jati Pak Rendra, tepat di samping laptopnya yang masih menampilkan log peretasanku. Anda benar, Pak Rendra, kataku, suaraku kini terdengar stabil, bahkan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bagi Anda dan Dewan Direksi, saya mungkin hanya sekrup kecil yang bisa diganti kapan saja. Tapi bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya adalah manusia. Dan manusia tidak diciptakan untuk menjadi komponen mesin yang Anda peras sampai mati. Senyum angkuh di wajah Pak Rendra perlahan memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ia tampaknya tidak menduga reaksi ini. Arga, pikirkan baik-baik. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan masa depanmu, ujarnya, kali ini dengan nada yang sedikit menahan geram. Masa depan saya baru saja dimulai ketika saya memutuskan untuk keluar dari pintu ini. Jawabku mantap. Aku membalikkan badan, berjalan melintasi ruangan luas itu tanpa menoleh lagi. Ketika aku mendorong pintu kaca besar dan melangkah kembali ke area kubikel divisi, suasana mendadak senyap. Semua orang diam-diam mengintip dari balik monitor mereka. Mereka telah mendengar keributan tadi. Dengan gerakan sengaja, aku mengambil tas ranselku yang tergeletak di bawah meja. Aku memasukkan beberapa barang pribadi yang tersisa, sebuah mug kopi tua dan foto keluarga. Di sebelahku, kubikel Dika yang kosong seolah menatapku, memberikan restu bisu atas apa yang kulakukan. Arga! Sebuah bisikan cemas terdengar. Maya berdiri di dekat mesin pencetak, menatapku dengan mata berkaca-kaca, namun dipenuhi rasa kagum yang luar biasa. Aku menatapnya, lalu memberikan anggukan kecil yang syarat akan arti. Aku aman, dan giliran kita berikutnya. Begitulah pesan tersirat yang kukirimkan padanya melalui tatapan mata. Aku menggendong ranselku, berjalan dengan langkah mantap menuju gerbang pemindai lobi lantai 30. Untuk terakhir kalinya, aku menempelkan telapak tanganku pada mesin absensi untuk melakukan check-out permanen. Layar di gerbang itu berkedip merah, mengeluarkan bunyi bip panjang, seolah-olah sistem Kronos sedang melepas mangsanya yang membangkang. Ketika pintu lift terbuka di lantai dasar dan aku melangkah keluar dari gedung menara kaca itu, cahaya matahari pukul 10 pagi langsung menerpa wajahku. Angin Jakarta yang hangat menerpa kulitku. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, dadaku tidak lagi terasa sesak. Jantungku berdegup dengan ritme yang normal, bukan karena pacuan kafein atau ketakutan akan target harian. Aku tidak memiliki pekerjaan baru. Tabunganku mungkin hanya cukup untuk bertahan 2 atau 3 minggu ke depan. Namun, saat aku berjalan menyusuri trotoar menjauhi gedung megah itu, aku mendongak menatap langit biru di atas ibu kota. Aku tersenyum lebar. Hari ini, aku miskin. Hari ini aku menganggur. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. 2 minggu pertama setelah keluar dari PT Novatek adalah masa-masa yang aneh sekaligus mendebarkan. Kamar kosanku tidak lagi terasa seperti sel penjara, melainkan tempat perlindungan. Ponselku yang biasanya bergetar setiap beberapa menit karena teror notifikasi Kronos, kini sering tergeletak hening di atas kasur. Beberapa kali aku terbangun dengan keringat dingin pada pukul 2 dini hari, mengira aku melewatkan jadwal deployment server, sebelum akhirnya menyadari bahwa aku tidak lagi terikat pada rantai digital itu. Aku menggunakan waktu-waktu awal ini untuk memulihkan diri. Aku mulai tidur 8 jam sehari, memasak makanan sehat di dapur bersama kosan. Dan yang paling penting, aku pulang ke kampung halaman selama 1 minggu.
Melihat senyum ibu saat menyambutku di depan pintu rumah sederhana kami, tanpa beban harus buru-buru memeriksa laptop, adalah obat terbaik bagi jiwaku yang sempat gersang. Ibu tidak peduli aku tidak lagi bekerja di gedung pencakar langit atau kehilangan jabatan mentereng. Baginya, melihat binar mata anaknya kembali dan tubuhku yang mulai berisi adalah sebuah berkah. "Kamu kelihatan jauh lebih hidup, Arga," ujar ibu sore itu sambil menyodorkan secangkir teh hangat di teras rumah. Kata-kata sederhana yang membuat seluruh keputusanku terasa begitu valid. Namun, realitas ibu kota tetap harus dihadapi. Setelah kembali ke Jakarta, aku mulai menyusun kembali strategi hidup. Tabunganku menipis, dan aku harus segera mencari sumber penghasilan. Ancaman daftar hitam dari Pak Rendra terbukti bukan gertakan sambal. 3 perusahaan teknologi besar yang sempat kuhubungi langsung menolak berkas lamaranku di tahap awal, bahkan tanpa melalui proses wawancara. Sistem korporat raksasa tampaknya memang saling melindungi kepentingan mereka sendiri. Kendati demikian, aku tidak patah arang. Duniamu bukan hanya menara-menara kaca kapitalis itu. Aku mulai melirik ekosistem yang berbeda, perusahaan startup lokal yang sedang berkembang, dan komunitas teknologi independen. Hingga akhirnya, sebuah kesempatan datang dari sebuah perusahaan rintisan bernama Nusantara Hijau. Mereka adalah sebuah perusahaan startup sosial yang fokus mengembangkan platform distribusi pangan lokal untuk membantu para petani daerah. Kantor mereka jauh dari kemewahan kawasan bisnis utama. Hanya sebuah rumah toko berlantai 3 yang disulap menjadi ruang kerja bersama di daerah Jakarta Barat. Saat aku datang untuk wawancara, tidak ada pemindai wajah berbasis AI di lobi, tidak ada atmosfer tegang yang mencekam. Yang kutemukan adalah ruangan yang dipenuhi tanaman hijau, musik instrumen yang menenangkan, dan orang-orang yang saling mengobrol sambil tertawa di pantry. "Kami membaca portofoliomu, Arga. Kemampuan teknismu di bidang arsitektur basis data sangat luar biasa untuk ukuran perusahaan kami," ujar Sekar, CEO sekaligus pendiri Nusantara Hijau, seorang perempuan berusia awal 30-an yang berpakaian kasual. "Terima kasih, Mbak," jawabku agak gugup. "Tapi, saya harus jujur. Saya keluar dari perusahaan sebelumnya karena konflik internal terkait sistem kerja. Anda mungkin akan mendengar hal-hal negatif tentang saya jika memeriksa referensi ke sana." Sekar justru tersenyum, menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. "Kami tidak peduli dengan rumor dari korporasi yang memperlakukan pekerja seperti mesin, Arga. Di sini, kami menerapkan kebijakan 4 hari kerja seminggu. Kami percaya bahwa kode pemrograman yang baik hanya bisa lahir dari pikiran yang sehat dan bahagia. Kami butuh keahlianmu untuk membantu para petani, bukan untuk mengejar metrik produktivitas yang tidak manusiawi. Jadi, kapan kamu bisa mulai?" Gelombang rasa lega dan haru seketika membuncah di dalam dadaku. Tawaran gaji di sini memang hanya setengah dari apa yang kudapatkan di Novatek, tetapi nilai kemanusiaan dan keseimbangan hidup yang mereka tawarkan tidak bisa dinilai dengan angka sebanyak apapun. Hari pertamaku bekerja di Nusantara Hijau terasa seperti sebuah kelahiran kembali. Aku duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke jajaran pohon pelindung di tepi jalan. Tidak ada kronos yang mengawasi setiap kedipan mataku. Aku mengetik baris kode dengan ritme yang nyaman, merasakan kembali gairah murni terhadap dunia pemrograman yang sempat hilang. Aku menyadari satu hal penting. Kesuksesan sejati tidak pernah sebanding jika taruhannya adalah kehilangan kesehatan mental dan harga diri kita sebagai manusia. 3 bulan telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari menara kaca PT Novatek. Sore ini, pukul 16.55, aku sedang duduk di meja kerjaku di Nusantara Hijau. Di hadapanku, baris-baris kode untuk platform distribusi pangan petani selesai kutulis dengan rapi. Tidak ada rasa cemas yang mengintai, tidak ada debaran jantung yang tidak sehat karena pacuan kafein berlebih. Pikiranku tenang, setenang semilir angin yang masuk dari jendela ruko yang terbuka lebar. Ponsel di samping laptopku bergetar. Sebuah notifikasi pesan instan masuk. Nama Maya tertera di layarnya, diikuti oleh sebuah tautan berita dari salah satu media-media teknologi nasional terkemuka. Aku mengeklik tautan tersebut, dan sebuah tajuk utama yang besar segera terpampang di layar. Skandal eksploitasi digital. PT Novatek diselidiki atas dugaan pelanggaran hak tenaga kerja dan penggunaan AI Kronos secara ilegal.
Jantungku berdegup, namun kali ini karena perasaan lega yang luar biasa. Aku membaca artikel itu dengan saksama. Di dalamnya dijelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan bersama pihak berwenang telah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Novatek setelah menerima dokumen laporan komprehensif dari sumber anonim. Dokumen tersebut berisi log data medis karyawan, bukti manipulasi psikologis, dan algoritma penekan stres yang digunakan oleh Kronos. Sistem Kronos kini telah dinonaktifkan secara paksa oleh hukum. Beberapa jajaran direksi, termasuk Pak Rendra, sedang menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pelanggaran hak asasi pekerja dan rekayasa batas psikologis ilegal. Bahkan, beberapa korban lama seperti Baskara dan keluarga Dika dikabarkan mulai berani maju untuk melakukan gugatan kelompok, class action. Kita berhasil, Ga. Sebuah pesan susulan dari Maya masuk, lengkap dengan emotikon senyum yang lega. Satu kantor gempar hari ini. Proyek Kronos dihancurkan total. Aku juga baru saja mengirimkan surat pengunduran diriku hari ini. Aku bebas. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, mengembuskan napas panjang yang telah lama kutahan. Di dalam saku celanaku, diska lepas yang berisi salinan data malam itu kini sudah kosong. Isinya telah berpindah ke tangan yang tepat sebelum aku memulai hidup baru di sini. Aku tidak berniat mencari panggung atau pengakuan sebagai pahlawan. Melihat sistem korup itu runtuh dan rekan-rekan kerjaku mendapatkan kembali hak kemanusiaan, mereka sudah lebih dari cukup bagiku. Tepat pukul 17.00, alarm kecil di laptopku berbunyi lembut. Bukan sebagai peringatan hukuman, melainkan pengingat ramah bahwa jam kerja telah usai. Di sekelilingku, teman-teman di Nusantara Hijau mulai merapikan barang-barang mereka, saling melempar candaan tentang rencana makan malam atau hobi yang akan mereka lakukan nanti malam. "Arga, mau ikut kami makan sate di depan?" ajak salah satu rekan setimku sambil menggendong tasnya. "Kalian duluan saja, nanti aku menyusul," jawabku sambil tersenyum hangat. Aku mematikan laptop, memasukkannya ke dalam tas, lalu berjalan menuju jendela ruko. Di luar, matahari sore Jakarta yang berwarna jingga keemasan mulai bergerak turun di balik cakrawala kota. Lanskap menara-menara kaca di pusat bisnis masih terlihat di kejauhan, angkuh dan megah, namun kini mereka tidak lagi terlihat seperti penjara yang menakutkan bagiku. Pengalamanku telah membentukku menjadi manusia yang baru. Aku menyadari bahwa ambisi tanpa rasa kemanusiaan hanyalah mesin penghancur yang siap melumat siapa saja yang masuk ke dalamnya. Teknologi, efisiensi, dan produktivitas memang elemen penting untuk memajukan peradaban. Tetapi mereka harus diletakkan sebagai alat untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Manusia akan selalu membutuhkan penghargaan, keadilan, dan hak untuk menikmati kehidupan yang layak. Aku melangkah keluar dari kantor Nusantara Hijau dengan senyum yang tulus. Hari ini, aku pulang tepat waktu. Aku memiliki malam yang panjang untuk dihabiskan bersama keluarga lewat telepon, tidur yang nyenyak tanpa teror mimpi buruk, dan esok hari yang kusambut dengan jiwa yang utuh.